Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya wal mursalin was sahabati wa tabi'ina man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahi baina matina jadadina jami' syukhina wa sadidina jami'ahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Mas'ud. Lanjutannya niku. Nggih. Wa Ibnu Mas'ud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Mas'ud. Ini masih melanjutkan tugasnya orang alim yang hidup berada di tengah-tengah masyarakat. Tetap harus fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadapi masyarakat yang bermacam-macam, maka tetap mukhalatoh bermasyarakat, tetapi hatinya tetap kepada Allah. Zahirnya adalah melayani masyarakat. Dawuhnya Sayyidina sahabat Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Khalitin nasa. Bercampurlah dengan masyarakat. Wazayilhum. Wadinaka gitu ya. Wadinaka la tukallimannahu. Ai la tukhrijuhu wadinaka bin nasbi ai la tukallimanna dinaka. Jadi khalitin nasa bisyarti alla yahsula fi dinika kholalun. Khalitin nasa bermasyarakatlah, wazayilhum dan berpisahlah dengan mereka. Disuruh bermasyarakat tapi wazayilhum ini artinya zahirnya kita ini bermasyarakat tetapi hatinya tetap kepada Allah. Wadinaka atau wadinuka la tukallimannahu. Dan pada agamamu jangan sampai kamu bicara padanya. Artinya adalah khalitin nasa bisyarti alla yahsula fi dinika kholalun. Silahkan bermasyarakat tapi hati-hati agamamu jangan sampai cacat
terpengaruh dengan kerusakan yang ada di masyarakat. Ini bahasa-bahasa begini ini sulit. Khalitin nasa wazayilhum. Bermasyarakatlah dan berpisahlah dengan mereka. Ini artinya bermasyarakatlah dengan jasmanimu. Orang ngajak ngomong ya diajak ya ikut ngomong, tetapi hatinya tetap kepada Allah. Itu kalau ulama tasawuf sampai apakah bisa? Jawabannya bisa. Maka jadikanlah hati konsentrasi kepada Allah itu bagaikan kamu bernafas. Kamu bisa enggak ngomong dengan masyarakat sambil bernafas? Ya bisa. Jadi hati tetap konsentrasi kepada Allah walaupun jasmaninya bermasyarakat. Kemudian menyebut-nyebut agama, wadinuka atau pakai tarkib istighol, wadinaka la tukallimannahu, dan pada agamamu jangan kau bicara padanya, artinya bisyarti alla yahsula fi dinika kholalun. Jadi bermasyarakat itu boleh, bahkan baik, syaratnya agamamu jangan sampai terpengaruh. Jangan sampai terpengaruh. Nah, kalau kita melihat santri di pondok itu khusyuknya di pondok luar biasa. Waktu di pondok Qur'annya istiqomah, tahajudnya istiqomah, duhanya istiqomah. Lah ini nanti taruhannya bagaimana ketika pulang ke masyarakat? Kalau kekhusyuan ini zahiron wa batinan ini, kalau batinnya harus, tapi zahirnya tetap akan dituntut membagi waktu. Karena di pondok itu baca Quran terus, sholat terus, wiridan terus, tidak ada masalah. Begitu pulang banyak tamunya, ya. Nah, ini mulai bagi waktu. Fahadhihi nuqtatun muqni'ah. Fahadhihi dawuh-dawuhnya para sahabat, para ulama salaf ini adalah nuqtatun, adalah nuktah itu nadirah mukhtaroh, adalah kalam-kalam pilihan yang jarang. Jadi kalam-kalam mutiara, kalam-kalam pilihan yang jarang. Summa aqulu, kemudian aku, kata Imam Ghazali, berkata, idza majal fitanu ba'duha fi ba'din wa taraja'al amru wa wallan nasu an amri dini mudbirina la yarqubuna fi mu'minin illa. Nah, ini kalau kita ngartikan illa itu apa? Ini bukan illa kecuali ya. Illa itu bermakna qoroba.
la yarqubuna fi mu'minin illau wala zimmah wala yatlubuna aliman wala yarmuquna mufidan wala ya'nihim amru dinihim albatata watarol fitnata ta'ummul ammah wa tadibbu bainal khossah falil alimi al uzru fil uzla wa tafarrudi wa dafnil ilmi wa akhafu anna ma dzakarnahu huwa hadza zamanul nakidu as-su'bu wallahul musta'anu wa alaihi tuklan. Kata Imam Ghazali, idza majal fitanu, ketika merajalela al fitanu beberapa fitnah ba'duha fi ba'din, sebagian fitnah numpuk pada fitnah-fitnah yang lain, ya. Wa taraja'al amru ayu ada amruddini ila du'fi wan nuqson, urusan agama kembali kepada lemah dan kurang. Wa wallan nasu an amriddini mudbirin, masyarakat sudah berpaling dari urusan agama, diistilahkan mudbirina, mereka sudah berpaling membelakangi agama. La yarqubuna fi mu'minin illa, mereka tidak memperhatikan pada orang-orang mukmin sebagai kerabat, tidak ngurus mukmin tidak mukmin itu dianggap sama. Ya, padahal kita kan harus memperhatikan mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau masyarakat sudah seperti itu, la yarqubuna fi mu'minin illa, tidak memperhatikan orang-orang mukmin itu sebagai kerabat, wala zimmah, dan tidak memperhatikan janji, azimah aidoman, jadi tanggung jawab kepada Allah, tidak menganggap orang mukmin sebagai kerabat, wala zimmah, tidak mempedulikan tanggung jawab kepada Allah, wala yatlubuna aliman, masyarakat sudah tidak mencari orang alim, wala yarmuquna mufidan, tidak memperhatikan pada mana yang berfaedah, wala ya'nihim amru dinihim, dan tidak mementingkan urusan agama. Nah, kalau sudah seperti itu keadaan masyarakat, belum, masih jawabnya. Wa tarul fitnata ta'ummul ammah, dan kamu lihat fitnah ini sudah merata di kalangan masyarakat umum. Wa tadibbu bainal khossah, dan fitnah juga mengena pada orang-orang yang alim, maka
falil alimi maka bagi orang yang alim boleh sudah al uzru punya alasan fil uzlati untuk lari dari masyarakat uzlah wa tafarrudi dan menyendiri wa dafnil ilmi dan tidak menyebarkan ilmu. Imam Ghazali khawatir kapan zaman itu terjadi. Di zamannya Imam Ghazali tahun antara 450 sampai 505. Imam Ghazali sudah bilang wa akhafu aku khawatir annama dzakarnahu apa yang telah kusebut tadi itu huwa hadza zaman itu adalah sekarang. Ya. Saya khawatir itu terjadi sekarang. An-naqidu yang parah, as-su'bu yang sulit. Sekarang ini zamannya Imam Ghazali sudah khawatir ya. Tak tahu kalau sekarang. Coba kita perhatikan. Sekarang orang itu di masyarakat itu benar-benar mengaji, ingin tahu apa tidak. Ingin ngundang kiai saja cari yang lucu. Ya. Bukan mencari nasihat yang sebetulnya. Kadang-kadang mendatangkan pengajian itu ukurannya banyak hadirinnya. Kalau banyak ramai itu pengajiannya hebat. Dan masyarakat juga sulit mencari mana orang alim dan mana yang bukan. Mau ngaji pilih guru itu saja sulit, tidak ngerti. Karena tidak tahu apa, kalau ibarat makanan itu apa yang harus saya konsumsi itu enggak tahu. Saya ini mau ngaji apa itu enggak tahu. Jadi kepada kebutuhannya sendiri tidak tahu. Wuduknya enggak usah ngaji, cukup niru. Ya. Sholatnya enggak usah ngaji, cukup datang ke masjid niru. Saya sholat mulai dulu niru ya seperti itu kan itu ya. Nah ini keadaan masyarakat. Ini tugasnya kita yang bermasyarakat. Nah kemudian ngajar ngaji kalau di masyarakat itu, ngaji di masyarakat itu yang banyak sampingan. Jadi sambil sekolah yang diutamakan apa saja sekolahnya itu, daripada anaknya ndak ngaji, waktu kosongnya diisi ngaji. Begitu SMA apalagi kuliah itu sudah semakin sibuk, ndak usah ngaji. Ya. Dikiranya Islam itu cukup sholat itu saja. Wallahul musta'an. Allah adalah zat yang
mintai pertolongan, wa alaihi tuklan, dan hanya kepada Allah kita bersandar. Fahadha, ini adalah hukumnya uzlah dan menyendiri dari masyarakat. Fafhamhu, maka fahamilah. Fa innal ghalata fihi azimun, karena keliru faham di sini adalah besar bahayanya. Wa dhararuhu katsirun, bahayanya juga banyak. Wabillahi taufiq. Fa ingkilah, apabila ditanya, alaisan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala, di depan diterangkan ada uzlah, ada mukhalathah. Uzlah itu menghindari masyarakat, mukhalathah itu bermasyarakat. Tadi yang diterangkan bermasyarakat adalah tugas kita sebagai orang alim. Bermasyarakat disyaratkan jangan sampai agamanya terganggu, agamanya cacat disebabkan bermasyarakat. Apabila ditanyakan alaisan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala, bukankah Rasulullah pernah mengatakan alaikum bil jamaah, alaikum bil jamaah, bergabunglah kepada orang banyak, al katsirah al mujtami'ah minal muslimin, bergabunglah dengan orang-orang muslim yang banyak. Fa inna yadallahi ta'ala 'alal jamaah, karena pertolongan Allah, ain nusrah, karena pertolongan Allah itu adalah diarahkan kepada kumpulan. Wa inna syaitana dzibul insan, dan lagi sesungguhnya setan itu ibaratnya serigala yang akan makan manusia. Nah, serigala itu ya'khudhu syadzah wan nahiyah, wal qasiyah. Tentunya namanya serigala ibarat garangan, itu makan orang yang sendirian. Jadi siapa orang yang sendirian itu yang dimakan, yang jauh dari teman, wal fadzah yang sendiri. Waqala, kata kata Nabi, inna syaitana ma'al fadzi wa huwa minal itsnaini ab'adu. Setan itu adalah bersama dengan orang yang sendirian. Setan menghadapi dua orang ini tidak mampu, dia akan menjauh. Maka jawabannya, fa'lam anna hadhihi waraddat, anna hadhihi, hadis-hadis tadi itu waraddat datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa warada aidon, dan juga datang
hadis yang berbunyi almar'u ilzam ya. Ilzam baitaka. Ada hadis ilzam baitaka, menetaplah berada di rumahmu, wa alaika bil khosoh, dan menetaplah pada urusanmu yang khusus, wada' dan tinggalkan amrul ammah, urusannya orang umum masyarakat. Fa'amrun nabi fa'amara bil uzlah wa tafarrud fi zamanis su' wala tanaqudha fi qawlihi wala budda minal jam'i bainal khabarain. Jadi hadis dua ini tidak berlawanan. Kalau hadis di depan, keterangan di depan disuruh uzlah, itu kan dengan syarat agamanya selamat. Nah, kalau alaikum bil jamaah, ya berteman dengan orang-orang banyak yang muslim yang baik-baik, juga agamanya terjaga. Jadi intinya bukan uzlahnya, bukan mukholatohnya, tetapi di mana keselamatan agama itu semakin agama itu terjaga dan semakin baik, itulah yang lebih baik. Sekarang diam sendiri di rumah, tapi diamnya ndak usah ngaji, ya tetap bodoh. Mukholatoh tapi teman-temannya teman ngaji, ya. Dengan mukholatoh serawungan semakin meningkat kebaikannya, yaitu yang dipilih. Oleh karena itu banyak di kitabnya Imam Ghazali seperti Ihya itu pasti dua hal itu selalu berbandingan. Ya, ada misalnya kalau ini uzlah dan mukholatoh, kapan uzlah lebih baik dan kapan mukholatoh lebih baik. Wala budda minal jam'i bainal khabaraini. Jadi dua hadis ini, dua keterangan ini ada perintah uzlah, ada perintah mukholatoh, bergabung dengan masyarakat. Cara jam'unya ini, fa'aqulu, maka aku katakan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam alaikum bil jamaah. Dawuhnya Rasulullah alaikum bil jamaah, menetaplah, maksudnya ikutilah atau bergabunglah dengan jumlah yang besar. Perintah itu yahtamilu salasata aujuhin, ada kemungkinan tiga cara mengartikan. Ahadua yang pertama adalah annahu ya'ni bihi fid dini wal hukmi. Annahu, bahwa Nabi itu adalah yakni menghendaki dengan dawuhnya alaikum bil jamaah itu menghendaki
fiddini wal hukmi, dalam urusan agama dan hukum. Jadi kalau urusan agama ikutilah jumlahnya muslimin yang besar. Ini maksudnya ahlus sunnah wal jamaah. Idla tajtami'u hadhil ummah, karena tidak akan terjadi sepakat umat ini ala dhalalah pada kesesatan. Fa kharqul ijma' wal hukmi bi khilafi ma huwa alaihi jumhurul a'immah fa kharqul ijma' wal hukmi bi khilafi ma alaihi jumhurul ummah wa syudzul batilun wa dhalalun. Jadi kita ini disuruh berteman, cari jumlah yang besar, maksudnya itu adalah berpegang teguhlah kepada hukum-hukum yang mujma' alaih. Hukum-hukum yang mujma' alaih itu. Karena tidak akan sepakat umat ini pada kesesatan, sehingga menyalahi ijma' bihila bima alaihi jumhurul a'immah adalah batilun wa dhalalun. Yang kedua, wa imma ayyatazila anhum li solahin fi dini falaisa hadza min dzalika fi syai'in. Jadi yang dimaksud ini kan dua hadis sepertinya berlawanan. Ada perintah bergabung, ada perintah uzlah. Yang perintah bergabung itu adalah dalam urusan agama itu laksanakan yang mujma' alaih. Kemudian perintah uzlah wa imma ayatazila anhum li solahi dini. Perintah uzlah itu kalau demi menyelamatkan agama. Jadi bergabunglah dengan jumlah yang besar, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, dan menghindarlah dari masyarakat. Kapan? Demi keselamatan agama. Ya tidak berlawanan. Jadi tidak berlawanan. Wasani, ini menanggapi kok ada dari Rasulullah itu kok ada hadis, satunya perintah bergabung, satunya perintah uzlah. Tidak berlawanan. Perintah bergabung itu adalah maksudnya dalam urusan agama itu ikutilah hal-hal yang mujma' alaih. Sedangkan perintah uzlah, kamu harus uzlah, tidak bermasyarakat kalau demi keselamatan agama. Ya. Yang kedua, dawuhnya Nabi alaikum bil jamaah itu fi alla tuqannitu, ya tuqannitu. Fi alla tangqati ya.
bi alla tanqati'u anhum, artinya adalah agar kamu tidak putus hubungan dengan jamaah, dengan ahlus sunnah wal jamaah, fi juma'ihim, ketika jumatan, wa jama'atihim, dan ketika berjamaah sholat dan lain sebagainya. Fa inna hadza, karena jamaah ini adalah quwwatuddin, kekuatan agama, wa kamalul Islam, kesempurnaan Islam, wa waidul kufari, dan kesusahan bagi orang-orang kafir, wa waidul mulhidina, dan juga merupakan waid, ya, kejengkelan bagi orang-orang kafir. Jadi tidak ada pertentangan. Fa inna fiya quwwatuddin wa la yakhlu dzalika min barakatin wa nadharin minallahi birahmah. Lagi pula berkumpul bersama orang-orang baik itu adalah tidak sepi dari keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika alla yusyarikan nas fil jumu'il ammah. Jadi jangan bergabung dengan para jamaah yang tidak ada manfaatnya di dalam agama. Wa alla yujafiyahum fis suhbah. Oh ya Allah. Jadi alaikum bil jamaah itu jamaah yang bisa meningkatkan agama kita. Perintah uzlah ketika dengan uzlah itu agama terjaga. Jadi tidak ada ta'arud, ya, tidak berlawanan. Itu yang dinamakan dalam hadis itu al-jam'u. Al-jam'u itu mengkompromikan. Ya, mengkompromikan dua hadis yang sepertinya berlawanan. Ada hadis malah kita diperintah untuk memperbanyak teman. Istaghfiru minal ikhwan. Perbanyaklah berteman, fa inna likulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah. Karena setiap orang mukmin itu nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala diizini untuk menolong temannya. Jadi yang banyak mencari kenalan orang-orang yang baik-baik. Nah, cuma di dalam hadisnya tidak ada qayyid. Ya, alaikum bil jamaah. Perbanyaklah mencari bergabunglah kepada jamaah besar. Jadi mencari teman baik. Satunya hadisnya uzlah. Bisanya tidak berlawanan. Jadi bergabung berteman dengan orang banyak itu orang banyak yang baik dalam hal agamanya. Nah, kita disuruh menghindar dari
masyarakat untuk menyelamatkan agama. Walidzalika yaqul, oleh karenanya Nabi mengatakan inna haqqal mufaridi alla yusyarikan nasu fil jumu'il amma. Allah wasani ya Allah. Jadi ada yang mengkompromikan hadis itu alaikum bil jamaah, itu bergabunglah dengan kumpulan muslimin yang banyak, dengan arti jangan sampai tidak mengikuti perkumpulan seperti Jumatan, sholat berjamaah. Ya Allah. Kemudian perintah uzlahnya ditambah. Perintah uzlahnya adalah inna haqqal mufarid, ini sesungguhnya haknya orang yang menyendiri adalah ayyusyarika, hendaknya tetap bergabung kepada masyarakat fil jumu'il ammah, dalam kumpulan-kumpulan umum. Contohnya wa ay yuja apa? Wa ay wa ayyu janibahum, dan hendaknya tidak menjauhi. Jadi tetap serawungan. Wa ayyu janibahum fi suhbah wal muzahama, dan menjauhi mereka di dalam berteman dan di dalam suhbah. Allahu Rabbi. Jadi untuk bergabung pada jamaahnya orang-orang yang tidak ada faedahnya dalam urusan agama, menjauhi dalam urusan-urusan yang tidak penting. Wal muzahamah, jadi yujanibahum, menjauhi masyarakat dalam berteman, wal muzahamah, berdesakan di dalam urusan yang lain, yaitu urusan yang mengandung durubil afat, macam-macamnya bahaya. Jadi hidup di masyarakat itu ya seperti orang berkendara gitu, nyopir itu loh. Nyopir itu kan tidak bisa dikatakan harus kenceng, harus belok kanan, harus belok kiri. Tetapi bagaimana nyopir yang selamat itu. Ya untuk uzlah dan mukhalatoh ya gitu. Kapan kita harus berteman dan kapan kita harus menghindar. Berteman dalam urusan apa, menghindar dalam urusan apa.
Yang ketiga, menanggapi hadis yang berlawanan. Wal wajhu tsalits, ada pandangan yang ketiga bahwa annal amra biluzumil jamaah fi ghairi hadza zamanil fitnah. Ada yang menanggapi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah, bergabunglah kepada jumlah yang besar, itu adalah di zaman sahabat, di zaman tabi'in. Jadi fi ghairi zamanil fitnah lirrajulid dhaif fi amriddin wa amma rajulul basirul qawiyyu fi amrillah idza ra'a zamanal fitnah alladhi hadzara nabiyyu al ummata wa amarahum bil uzla fal uzla aula lima fil khuldah minal fasadi wal afat. Adapun orang-orang yang al-basir al-qawiyyu, al-basir al-qawiyyu fi amrillah idza ra'a zaman al-fitnah, ketika melihat zamannya fitnah yang kita sebagai umatnya ditakuti, dan Nabi memerintah umat untuk beruzlah. Nah, perintah uzlah itu adalah di zaman yang memang kita dituntut untuk uzlah demi keselamatan agama. Fal uzlah aula, maka uzlah lebih utama lima fil khultoh minal fasadi wal afat, karena kalau bergabung dengan masyarakat itu adalah akan banyak bahayanya. Nah, sekarang kita ini tidak uzlah, kita ini hidup di masyarakat. Kalau hidup di masyarakat, ya caranya ya bagaimana caranya milih teman. Caranya milih teman. Kadang-kadang masyarakat itu kalau diakrabi terus setiap malam didekati, ya bukan hal yang kadang tidak baik. Jadi kapan harus mukhalatoh dan kapan kita harus menghindar. Ya Allah. Wa yambagi laha alla yang qati amin jumu'il Islam wal khairat. Allahu Rabbi. Wa yambagi lahu alla yang qati amin jumu'il Islam wal khairat al-ammah wa in arada ayam farida anin nas bimaratin
falyaskun bisyahiki jabalin. Apabila kamu ingin menyendiri dari masyarakat secara total, maka hendaknya bertempatlah di jurang-jurang au batni falatin, ya, atau di gua yarahu fitinihi. Allah. Ya ini jadi tadi caranya jam'u mengumpulkan antara dua hadis, perintah uzlah dan perintah khultoh atau mukholatoh. Kapan mukholatoh itu lebih baik kita mukholatoh, kapan uzlah itu lebih baik maka uzlah. Ya. Siapa yang harus kita temani dan siapa yang harus kita hindari. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.